Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat petang. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya. Dan edisi hari ini Senin 11 Maret 2023. Di studio TVRI Bengkulu telah hadir tentunya untuk dua orang narasumber kita yang akan kita ajak berbincang untuk di sore hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Yulfi Ferius MSI selaku Rektor Unihas. Selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah puasa belum nih? Belum, besok belum kita, ya, besok. kita ngikutin pemerintah. Baik, selanjutnya kita sapa juga untuk narasumber kita yang berikutnya, yaitu ada Bapak Dr. Insinyur M. Rohman ST, SH, MH, CMED, IPM, ACPE, Asian Inc. selaku Ketua PII Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan selamat dulu tentunya untuk terpilihnya yang kedua kali untuk Ketua PPI Bengkulu ya Pak? Ya. Baik, PPI ini apa sih? Boleh ketahui juga nggak sih? Sebetulnya bukan PPI ya, itu adalah PII. Oh PII. Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur Indonesia. Atau dalam bahasa Inggrisnya The Institute of Engineering Indonesia. Oke, baik. Nah, untuk itu pemirsa kita akan membahas tema kita hari ini mengenai prospek keahlian insinyur. Dan kebetulan sekali dua-duanya merupakan profesinya adalah seorang insinyur ya. Sama-sama beliau. Betul, baik. Nah kita ke Rektor Unihas dulu nih. Prospek keahlian insinyur. Ini menarik nih ya kan. Nah insinyur ini sebenarnya apa sih Pak? Boleh cerita dulu nggak sih? Jadi gini Bang Fahmi, sebenarnya ini kan dulu ya terakhir, saya mungkin terakhir tuh ya gelarnya, tahun 88 itu insinyur itu ya. Cuman kan bedanya dulu teknik insinyur, perikanan insinyur. Orang nggak ngerti nih, ini insinyur apa nih? Apakah ini apakah insinyur perikanan, apakah insinyur pertanian? Betul, semuanya sama insinyur. Samain semua. Nah kemudian melihat dari situ pemerintah mencoba ya, dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Baru undang-undangnya loh gitu. Di Indonesia kan selalu penyesuaian sosialisasi begitu lama. Selesai 5 tahun kemudian keluar PP-nya Nomor 25 Tahun 2019. Dibagi insinyur gini bla bla bla. Oke, baru dibagi insinyur, kita cerita apa saja tugasnya apa saja kan gitu. Nah dulu itu sebenarnya perguruan tinggi itu kan perubahan nomenklatur saja. Ya, nah makanya sekarang misalnya sarjana ekonomi, kan udah tambahan. Ekonomi apa? Apakah manajemen? Kalau akuntan jelas kan. Apakah pembangunan kan gitu. Nah kalau sekarang misalnya perikanan kan nggak insinyur lagi, SPI, sarjana perikanan Indonesia. Nah kemudian di pertanian, SP, sarjana pertanian. Tapi amanah undang-undang itu boleh dia untuk ditambah gelarnya insinyur. Oh, boleh menyandang insinyur. Asal mengikuti peraturan undang-undang PP tadi. Harus ada namanya kalau di perguruan tinggi itu nama nanti rekoneksi pembelajaran lampau. Itu menurut PP 25 itu ya. Kemudian dia sebagai insinyur oleh PI Persatuan Indonesia dia harus dikeluarkan STIR namanya. STIR apa itu STIR? STIR. STIR-nya. Oke. Kita singkat. Lain STIR apa tadi ya? Oke. STIR. Nah itu hampir semua profesi punya STIR ya Pak ya. Kalau itu dia lulus, itu kan ada prosesinya. Nah itu yang akan nanti dikeluarkan oleh namanya PI. Ini kolaborasi. Nah maka sama kalau di kedokteran dia udah lulus dokter nih, tapi kan dia harus diuji kompetensinya dulu. Nah itu sama, makanya keinsinyuran tadi itu harus diuji kompetensinya. Apakah udah benar-benar bisa menyandang insinyur atau tidak, kan gitu. Keahliannya sampai level mana, nah gitu. Gitu ya, baik. Iya. Boleh ditambahkan mungkin dari Pak Insinyur M. Rohman nih, insinyur itu apa sih Pak? Boleh ditambahkan sedikit nggak sih? Mungkin penjelasannya udah jelas banget mungkin. Nah tentang insinyur ini sendiri. Boleh silakan. Kerjaannya juga apa mungkin yang lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa sebetulnya ya memang sebetulnya insinyur di Indonesia itu boleh dikatakan mulai tanggal 2073 itu ada yang memakai gelar insinyur, ada yang 3.
maka oleh Menteri Mendikbud ya, P&K tahun 1993 diseragamkan. Nah, jadi karena mulai dari 93 ke bawah lulusan itu ada yang insinyur, ada tidak. Termasuk juga ITB sebetulnya tinggal mengeluarkan insinyur. Nah, tetapi ada sebagian juga itu mengeluarkan insinyur. Nah, maka dalam tahun 93 ke atas ya, ini juga sebetulnya belum ada undang-undangnya, gitu loh. Regulasinya belum ada. Nah, maka di situ juga masih rancu. Maka namanya dulu PII itu sebetulnya paguyuban. Oh, paguyuban. Paguyuban, Pak. Jadi paguyuban sebelum Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, setelah 2014 disahkannya undang-undang, nah maka itulah lahir tadi ya. Lahir apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, ya ada kompetensi dan juga cakupan keinsinyur kita ini sebetulnya sangat luas, Pak. Ada 17 bidang keteknikan. Ada 17 bidang Yes. ya. Baik. Jadi Boleh disebutkan apa saja mungkin Bapak? Ya, saya nggak hafal nih. Yang penting Salah satunya yang mungkin. hafal ya ada teknik insinyur, apa insinyur teknik. Kemudian tekniknya ada sipil nih, ada sipil, ada mesin, kemudian ada teknik elektro, ada pertanian, kehutanan. Eskom pun itu sebetulnya seorang teknik, perkapalan, kemudian orebik ya, itu juga ada. Gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Ya. Untuk di Unia sendiri Pak Rektor ada fakultas insinyur sendiri atau seperti apa Pak Rektor? Ya kira kalau kita kan fakultas insinyur belum ada, yang ada fakultas teknik kan. Nah, fakultas teknik ada teknik sipil, ya, ada teknik mesin, ada teknik informatika. Oh, itu untuk yang di Unia sendiri ya. Ya, kemudian ada pertanian, ada perikanan, ada agroteknologi. Terus kalau mereka ingin dapatkan titel insinyur sendiri, kuliah lagi atau seperti apa? Bisa kuliah ada kursus juga ya. Kalau RPL itu kan rekognisi pembelajaran lampau dia boleh. Gitu. Nanti tapi Berapa dengan lama, Pak? itu bisa 1,5 tahun, 1,5 semester. Jadi kalau sebenarnya kan dengan ada STIR itu, jadi tidak bisa lagi sembarang orang misalnya Pak Rohman nih punya perusahaan mau narik saya kalau tidak STIR sebenarnya nggak bisa gitu. Jadi harus ada dulu kompetensi itu yang harus disadarin oleh kita semua gitu. Oke. Nah STIR ini juga sebenarnya kan harus betul-betul sama seperti kami. Saya seperti orang perikanan, konsultan perikanan. Saya juga harus pegang itu juga dari bidang perikanan. Harus Oh, punya nggak bisa STIR-nya. ya, kalau nggak punya lisensi itu ya. Ini pengalaman saya ya, pengalaman ini. Dulu dari Kalimantan ada kegiatan itu kita diperiksa, ahlinya ternyata tidak punya suka. Pasal kita harus carikan dulu itu. Ya, Berarti kita siapkan dulu. STIR itu penting sekali ya Pak? Penting sekali. Oh iya, Sangat registrasi. penting, gitu. Itu situlah menunjukkan satu uji kompetensinya. Ya, kompetensi daripada seorang keinsinyuran seperti yang sampaikan Pak Rohman. Banyak cabang insinyur. Kalau dulu kan peternakan insinyur ini insinyur apa sih sebenarnya? Kan tumpul suatu ya. Kalau dulu misalnya seperti kita di perikanan ada paguyuban SPKNI, katanya perikanan. Itu insinyur semua nggak tahu apakah dia penangkapan, apakah dia budidaya, apakah dia pengolahan hasil perikanan, semuanya insinyur gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang dibikin spek-speknya. Nah, boleh orang sarjana pertanian SP mungkin insinyur boleh, tapi ikutin dulu nih sesuai peraturan yang berlaku itu. Oke, nah kalau di mata masyarakat insinyur ini kan tugasnya adalah mungkin merancang dan lain sebagainya. Ya. Nah ini tugasnya sendiri Pak ataupun pekerjaan yang mungkin cocok untuk seorang insinyur ini sendiri apa sih dari Pak Rektor dulu sebelum kita Pak Rohman? Jadi sebenarnya kan keinsinyur itu kan cuma bidang ilmu. Iya, sebenarnya. yes. Jadi semua orang tergantung anak-anak minatnya masuknya kemana kan gitu. Jadi cocok nggak cocok tergantung pada orang minat anak-anak mengambil kemana. Jadi kalau anak-anak ngambil teknik, ya dia mau ke insinyur bisa. Dia mau mengambil pertanian, dia mau tambah seorang SP atau SPSI perikanan, ya jadi insinyurnya tambah lagi bisa. Contoh misalnya seperti tadi Bang Fahmi kan menyebutkan begitu susah kan panjang gelar Pak Rohman kan banyak karena kalian kompetensi ya diikut semua gitu kan. Adapun kesempatan dia ikutin apa kesempatan. Gitu apa? Itu kan menunjukkan eksistensi kompetensi diri dia. Nah, itu sebenarnya penting bagi semua generasi-generasi kita seperti di Indonesia ini anak-anak yang baru tamat itu seharusnya harus ditambahkan dulu itu ya. Namanya sekarang kalau kan di bawah BNSP kan juga ada ya. Ya, benar. Nah, Badan Nasional Standar Sertifikasi Indonesia kan itu. Nah, ini juga untuk Indonesia Unggul tuh itu sebenarnya harus gitu ya. Cuman kan permasalahannya nanti betul-betul ada nampak kinerja sabar. Contoh kemarin itu jadi masalahnya begini, ketika anak-anak ini contoh kedokteran saja ya. Begitu dia lulus, dia untuk mengambil itu sulitnya bukan main dia. STR. Akhirnya Sebelum dilanjutkan Pak kita izin iklan dulu ya. Oke, baik. Baik pemirsa tetap bersama kami di Berendo TVRI Bunggolo.